saya mewakili dari speaker berenang. Saya mau meminta cara pencegahan, soalnya anak kami masih kecil-kecil sih. Jadi saya minta kepada ibu untuk memberikan sedikit cara pencegahan, bagaimana cara untuk supaya anak-anak kami kelak atau suami kami jangan sampai terpengaruh oleh narkoba, obat-obatan terlarang itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Iya, permisi. Kalau saya menyimpulkan dari apa yang Ibu narasumber sampaikan tadi, ya ini hanya kepada yang satu agama seperti itu ya. Jadi saya berbicara tentang kasus yang nyata terjadi di tempat wilayah saya pelayanan. Ya tidak usah saya sebutkan, tetapi ini saya meminta bagaimana cara solusi terbaiknya seperti itu untuk mengatasi hal-hal yang saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama ya, karena berbicara soal pengedar itu ya, maaf kata, ini harus bicara jujur ya, ini dari agama yang lain ya. Nah, dan tentu ketika mereka menjadi pengedar, tidak hanya seorang bapak yang terlibat di situ, tetapi sama cerita yang disampaikan oleh ibu tadi, ada anak dan ada istri. Jadi anak-anaknya ini disuruh untuk menyampaikan barang terlarang ini kepada ya orang-orang yang sudah memesannya seperti itu. Nah, jadi ibarat seperti antar kerupuk lah ya. Padahal kan kalau kita lihat itu sesuatu yang luar biasa bahayanya ketika anak-anak dilibatkan dalam hal memperjualbelikan barang seperti itu. Dan yang keduanya yang saya takuti, dan mungkin ini sudah terjadi, ya, sudah terjadi memang. Yang saya takuti karena adanya demikian pasti akan berpengaruh sekali dengan lingkungan kehidupan berjemaat dan bergereja. Tentu itu sangat berpengaruh. Ya, tidak hanya ya kepada ya seusia dewasa, tetapi juga itu sudah jatuh kepada anak-anak dan sangat rawan sekali saya katakan. Dan saya minta Bu, gimana solusi terbaiknya ya kita melakukan hal apa seperti itu, terlebih ini kan kepada orang yang berbeda agama. Kalau satu agama kan mungkin lebih bisa kita melakukan pendekatan secara pastoral tadi ya. Ini pertanyaannya gimana kalau seandainya ini bicara soal perbedaan agama ya. Mungkin itu saja pertanyaannya, karena tadi penanya pertama dari SPPR Pujon mungkin lebih kepada penegasan, lalu kemudian SPPR Barunda cara pencegahan awal supaya tidak terjerumus, dan yang ketiga tadi mungkin kepada lintas agama. Nah, kami persilakan Ibu. Dari yang terakhir dulu. Ini ingat ya, karena itu termasuk pertanyaan yang sulit juga. Sebaiknya memang bekerja sama dengan pemuka agama yang lain itu, karena kan kita sulit masuk. Siapa sih saya gitu ya, kita kan dari lingkungan Kristen, supaya enak masuknya. Kita tidak itu yang dinamakan pendampingan pastoral yang berjejaring. Jadi kita tidak sendiri mendampingi mereka, tetapi kita melibatkan kerjasama dengan pemuka agama yang lain. Mereka ada nggak program untuk penanganan penyalahgunaan narkoba? Nah, itu lebih baik. Jadi kita tidak bekerja sendiri, tapi kita bekerja sama dengan pemuka agama yang lain. Dan ini akan sangat menolong yang bersangkutan. Nah, mereka kan lebih tahu kebiasaan bapak itu ya, apalagi sampai anak itu sudah dilaporkan kan ke pihak yang berwenang. Pemuka agamanya tahu tidak? Ada beres dua ternyata. Nah, ini dia ya, dibiarkan saja. Ini seharusnya dilaporkan kepada pihak berwenang sih.
ada problem kayaknya di desa itu, ya ada problem kayaknya. Atau kita minta cara bagaimana caranya kita supaya cara melaporkannya lah. Kalau kita kan sebagai orang yang tempat itu, apalagi saya sebagai seorang pendatang kan nggak mungkin saya ikut-ikutan Pak di sini ada orang yang nggak mungkin, karena hal yang seperti itu sensitif sekali. Ya betul. Saya pikir bukan ibu yang melaporkannya, karena ini ibu akan dicari tahu nanti, bukan hanya ibu, suami ibu, anak ibu kena nanti. Orang yang pengedar narkoba ini ngeri ya, mereka punya jejaring lagi. Jadi memang harus hati-hati. Itu yang mungkin membuat pemuka agamanya nggak mau ikut campur. Pemerintah desanya juga nggak mau ikut campur, asalkan nggak ganggu saya. Sebenarnya sih ini wewenang desa ya, karena mengganggu ketentraman desa. Harusnya itu wewenang desa, bukan wewenang ibu. Paling hanya mengajukan pengaduan saja kepada pihak desa lagi yang ini secara komunal ya, bukan secara personal. Kalau personal sulit ibu, ya ibu tidak akan mendapatkan advokasi nanti. Jadi ibu melalui cara seperti ini mungkin bisa. Kan biasanya di pemerintahan desa itu ada khusus pengaduan ya, pengaduan desa ada ya. Nah, harusnya gereja sih yang menjawab ya, bukan saya ya. Resort di sini yang menjawabnya. Tapi saya mencoba mengimprove di situ. Saya setuju dengan ibu. Kita jangan menjauhi orang yang melakukan penyalahan narkoba. Justru kita rangkul mereka. Siapa sih yang mau seperti itu ya? Tidak mau ya. Itu mungkin karena apa? Karena kesalahan. Ya kesalahan pergaulan, karena sudah terlanjur jatuh, akhirnya menjadi rusak. Bahkan saya dengar di Pujon itu katanya karena candu narkoba dia meninggal ya. Ada saya dengar ya. Kebetulan kena. Kita kembali ke pendekatan cara Yesus ya, menjadi teman seperjalanan bagi pasangan dan anak-anak kita. Persekutuan pribadi dalam keluarga kita, ada altar keluarga. Ibu-ibu kalau setiap malam ada altar keluarga nggak? Ibadah pribadi ada tidak? Ya seharusnya ada doa malam, atau doa malam juga ada doa malam bersama. Sekali-sekali pernah. Iya, doa tidur sama-sama. Bagusnya ada altar keluarga, ibadah bersama dengan suami, dengan anak. Baca Alkitab saja setiap hari satu pasal dibagi bersama-sama. Ini pendekatan cara Yesus ya, untuk membentuk pertumbuhan rohani mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka ingin ngobrol dengan kita, sesibuk apapun kita, coba duduk dengan mereka, dengarkan. Mumpung masih kecil bu, anak kecil tuh banyak takutnya kata orang Banjar. Banyak bertakun, banyak bertanya. Sedikit-dikit nanya, risek aku ngene ah. Kadang-kadang kita gitu ya, risek dan anak kita yang masih. Tapi sebenarnya kalau anak suka bertanya itu cerdas. Ya hati-hati ya ibu-ibu ya. Kalau anaknya suka bertanya, engkau tuh cerewet ya kan. Sebenarnya dia cerdas dan didengarkan ya, itu mendengarkan keluhan mereka. Kalau kita lagi masak, hentikan ya sebentar dulu naklah, tunggu mama goreng ikan atau gitu ya. Begitu pula dengan suami kita, kalau dia mau ngobrol dengan kita, luangkan waktu. Memang sederhana sekali sih pendekatan seperti itu. Nah itu yang saya sarankan, sangat sederhana sekali dalam keseharian. Itu ya ibu ya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selamat siang, shalom. Kami ucapkan selamat datang untuk ibu narasumber kita pada peringatan perayaan Hari Perempuan di Bajuk tahun 2022 ini. Terima kasih ibu sudah membagikan pengalaman yang luar biasa untuk kami, khususnya ibu-ibu yang katanya di desa, tapi faktanya bu luar biasa, bisa menyamakan
Banjarmasin kalau peredaran narkoba. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Kalau menurut analisa kami ini ada pengalaman Bu ya, sekaligus nanti pertanyaan. Menurut pengamatan kami, mencari uang dengan cara ini adalah cara yang termudah. Ya enggak ibu-ibu? Nah, itu dia. Benar. Jadi tidak perlu sampai hitam cari emas di bawah terik matahari, dan pekerjaannya ini Bu online. Kalau bisa itu mulai dari bayi, mulai dari bayi. Ini sangat luar biasa. Dan kami mohon maaf dengan Ibu Pendeta tadi dari Firdaus Marapit, karena pengedar itu bukan hanya dari sebelah, tapi kita sendiri yang terjun ke dalamnya. Karena seperti apa yang saya katakan dari awal tadi, ini cara mudah untuk mendapatkan uang. Ini. Jadi ada dua, saling menguntungkan. Dan sebenarnya kalau sama-sama menyadari, tidak akan sampai fujon atau tidak akan sampai ke pos tengah kalau akibat penjual dan apa akibat pemakai. Saya yakin itu lengkap. Dan banyak juga pengguna yang sudah masuk rehab, panti rehab yang layau. Mau masuk panti rehab, nggak ada uang masuk ke panti rehab. Akhirnya apa? Mengganggu keluarga. Dan yang lebih parah lagi, begitu mau dilayani, karena di Pujon itu sudah banyak pasien yang seperti itu. Kami mau melayani, tanya orang yang tidak ternoda dalam keluarga. Bali ini, Bali ini jatuh di lingkungan satu. Pada saat ada jemaat ibadah jemaat rumah dari kemarin, karena kami pengurus lingkungan, kami melihat ke rumah keluarga itu. Dari kemarin sudah tutup. Kami mau menanyakan apakah besok menerima enggak. Sampai hari H tutup. Ternyata besok kami lihat buka jendelanya. Jadi lebih penegasan lagi untuk caranya bagaimana, dan kami persilakan. Baik, sebenarnya beranak cucu pertanyaan ibu ini tadi ya. Satu saja bertanya tapi banyak sebenarnya pertanyaannya. Saya satu pertama dulu. Tadi itu mengenai pintu tidak dibuka ya Bu ya untuk pelayanan. Nah ini dalam proses dan prinsipnya dalam melakukan pendampingan pastoral itu, kalau orang tidak menerima kita berarti dia tidak siap. Belum siap Bu. Dia belum siap dengan kedatangan kita. Jadi menunggu mereka siap untuk dikunjungi. Karena mereka sendiri merasa dikunjungi, mungkin mereka mungkin ada anggapan, oh kalau saya dikunjungi ini bermasalah gitu ya. Jadi dia tidak siap. Seperti contoh yang di slide saya tadi, kenapa anak tidak mau terbuka dengan orang tuanya? Karena mereka belum siap untuk mengkomunikasikan keadaannya, dan memang harus menunggu mereka siap. Nah itu yang perlu saya tanggapi, dan saya pikir berlahan-lahan saja Bu untuk mengunjungi orang seperti ini, membutuhkan kesiapan dari mereka. Mungkin dia tidak bersedia dikunjungi oleh orang yang banyak, ada yang seperti itu Bu. Mungkin hanya ibu saja sendiri, dan dia merasa nyaman dengan ibu atau dengan yang lainnya. Ada ya seperti itu anggota jemaat.
Dia tidak mau orang tahu banyak tentang dirinya karena narkoba atau anggota keluarganya yang candu narkoba. Tuh, tim pastoral harus dibentuk di jemaat. Ada ibu-ibu pendeta di sini, nanti minta tolong. Tim pastoral juga harus berjejaring, tidak bisa bekerja sama sendiri. Kayak kasus narkoba, kasus kekerasan dalam rumah tangga, itu harus bekerja sama dengan advokasi hukum, dengan kepolisian, dengan pemerintah desa. Kalau sudah kasusnya meluas seperti yang kata ibu pendeta tadi, itu tidak bisa kita menyelesaikan sendiri. Itu yang namanya pendampingan pastoral berjejaring, ya. Harus ada jejaring. Keluarga lah sebagai pusat penyembuhan, ya. Keluarga sebagai pusat penyembuhan. Ibu untuk ayah, ayah untuk ibu, dan ayah dan ibu untuk anak. Sebaliknya juga seperti itu. Jadi keluarga sebagai pusat penyembuhan. Masa COVID telah berlalu, ya. Sekarang endemi, ya. Nah, kalau dulu itu ketika COVID semuanya berpusat kepada keluarga, kan? Ibadah di rumah masing-masing. Sebenarnya kita bersyukur mendapatkan 2 tahun ya. 2 tahun itu sebenarnya kita sedang kembali bergereja di dalam keluarga. Atasi narkoba ini bukan tugas ibu-ibu. Coba kita nyanyi bersama-sama sedikit saja. Harta yang paling berharga adalah keluarga. 1, 2, 3. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Di sana yang paling indah adalah keluarga. Tepuk tangan untuk kita semua. Banyak hal untuk kita, dan sekali lagi ibu-ibu, kalau mungkin ada kecewa, jangan kecewa ya, karena tadi harapan awalnya itu instan. Sekarang ternyata ditawarkan tidak instan, tapi inilah prosesnya yang harus kita jalani. Artinya ditegaskan sekarang bahwa pertama, narkoba itu besar dampak negatifnya. Jadi dia bahanyi terjerumus, jangan coba-coba lah ya kalau tidak mau jatuh dalam pencobaan ya. Itu yang pertama, jangan coba-coba, karena narkoba besar sekali pengaruh atau dampak buruknya. Yang kedua, akar masalahnya adalah relasi rumah tangga. Jadi artinya keluarga adalah pusat penyembuhan juga. Pusat penyembuhan diri sendiri, rela berkorban, sekali lagi banyak mendengar, memberi rasa nyaman, mengasihi, mendoakan, atau eklesia domestika atau keluarga itu tadi. Ini yang harus kita terapkan ya ibu-ibu. Saya pikir ini ya yang penting bu ya. Kita terapkan, mungkin dari sini yang bisa kita bawa pulang ke rumah itu adalah ini yang bisa segera kita lakukan, begitu adalah altar keluarga ini dan membenah diri. Nah lalu kemudian mengampuni. Dan untuk gereja tadi disampaikan, ini tugas gereja. Gereja adalah wadah penampung daripada ibu-ibu ini atau seksi pelayanan perempuan. Artinya sekarang ada MPH, ada pengurus kategorial, baik itu SPPer, lalu kemudian SPB, SPA, lalu kemudian SPRP. Ini tugas bersama kita yang dinaungi oleh Kabiper. Ini juga tugas Kabiper nanti bekerja sama. Artinya tadi dikatakan oleh ibu pastoral jejaring itu, saya pikir kita tidak keluar dulu ke masyarakat atau ke ranah yang lebih besar. Kita bereskan dulu di dalam kita, artinya di dalam ranah kita gereja dulu. Nah ini dibuatlah tim pastoral. Jadi ini bagus ya, bagus untuk ke depan sebagai program kita bisa untuk yang tahun akan datang ini. Nah itu yang bisa saya petik dari yang sudah disampaikan oleh ibu, dan mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa juga memahami ini dan juga membawanya pulang ke tempatnya masing-masing sebagai pengalaman dan pengetahuan baru. Jadi elak kita berpikir bahwa mengatasi harus dengan cara yang dicambuk atau diapakan, begitu tidak, tapi mulai dari diri sendiri. Nah ini berbalik Bu Pendeta ya, Ibu Pendeta Dr. Mulyani, yang dipikir awal itu bagaimana instan begitu, yang cepat, yang keras gitu, tidak. Sekarang Ibu malah justru mengajarkan kita tentang kelembutan sesuai dengan orangnya ya, yang begitu lembut. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya 1 jam tidak terasa untuk kita, dan kita sudah sampai pada jam makan siang. Mungkin Ibu boleh dengan hormat bersedia untuk berdoa.
Tuhan untuk pertemuan pada siang hari ini. Biarlah melalui pertemuan ini kami boleh bersama-sama menjadi pusat penyembuhan di dalam keluarga kami. Pimpinlah kami sekalian dengan Roh Kudus-Mu dan mampukanlah kami untuk menjadi pasangan yang arif dan bijaksana. Sebaliknya juga pasangan kami ya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara dan memberi hikmat bagi mereka, bahkan juga bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan jika panitia saat ini telah menyediakan makanan dan minuman. Kiranya Engkau memberkati sehingga boleh menjadi kesehatan kekuatan tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut berkat-Mu ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tidak lupa ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Lasto yang saat ini anaknya sedang sakit, dan dalam rangka pengobatan beliau akan mengantar anaknya ke Palangkaraya. Tolong sertai pengobatan yang nanti akan dilakukan, biarlah anak Pendeta Lasto cepat mendapatkan penanganan dan penyembuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa-doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai 14 desa baru berdiri. Sudah berfoto silahkan makan di belakang gereja di depan pastori. Ibu-ibu gemma cantik silakan mengambil posisi. Kayak bapak-bapak nih. Kalau bapak-bapak nih. Bapak-bapak. Oh ibu-ibu gemoy, Pendeta Dorci mau berfoto bersama dengan kita. Duduk kembali lagi. Pendeta Dorci. Jadi terima kasih. Jadi Ini satu orang dari 12 desa. Oke, sebut Masmu, nomor 2 Masmu. Itu Masmu ini Masmu. Akan saya sebutkan nomor urut masing-masing. Baju nomor urut 12, Pujon 1, nomor urut 11, Haleluya Pujon 9,
Mazmur Masaran 2, Asi Masaran 5, Asi Hagatan 1, Tapen 3, Kota Baru 7, Kayu Bulan 10, Firdaus Rapin 8. Terima kasih. Kami persilakan yang merasa nomor urut 1 sampai 6 bisa maju ke depan. Menempati tempat duduk mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mana itu? Benar kali. Iya, oke. Baik, terima kasih. Sekarang silakan memilih satu dari amplop soal. Jadi soal ini Ibu dia dijamin kerahasiaannya. Bahkan dewan juri pun masih di sini tempatnya. Jadi nanti setelah start baru dewan juri boleh lihat. Pilih satu, silakan. Soalnya mudah-mudah. Dia tahu aja jawaban apa. Oh iya, sama saya. Tolong ditulis, kembalikan ke sini, ditulis satu, ragu satu aja cukup kayak gitu. 1, 2, 3. Ambil balik nanti dibacakan. 3, oke. Itu ada 2. Udah jadi. Enggak. Jatuh lagi. Biar aja sudah itu di apa aja nanti bagian yang lainnya. Oke. Silakan dewan juri membukakan soal. Ya, kasih satu mic. Tolong dijaga kerahasiaannya. Sekali lagi kita usahakan untuk seadil-adilnya. Baik, sekali lagi atur 2 kali untuk masing-masing regu yang sudah memilih. Nah, regu selanjutnya itu juga harus mendengar dengan teliti, karena nanti setelah regu pertama yang diajukan pertanyaan itu tidak bisa menjawab dalam hitungan ketiga, maka akan dilemparkan untuk regu berikutnya, satu regu berikutnya, dan tidak ada pengulangan soal. Tidak ada pengulangan soal untuk regu berikutnya, ya. Nah, sekali lagi dengarkan soalnya, kami ulangi 2 kali. Dan kalau dijawab di pertengahan soal, maka soalnya akan stop dibaca, ya. Nah, untuk dewan juri silakan melihat dengan kunci jawaban yang ada, ya. Nanti kami akan bacakan, ada beberapa kelompok soal di sana. Baik, siap kelompok 1? Siap. Kalau tegak, tepuk tangan dulu. Kami sungguh memohon. Kita buka ya. Satu, soal nomor 15 di belakang. Tulisannya warna coklat di belakangnya, bukan. Soal 15. Ada? Dapat juri? Iya. Romawi 15. Dapat? Iya. Ada 8 pertanyaan? Hah? Kenapa? Ada nih? Iya. Baik. Siap? Siap juri? Iya. Di sini ada berapa? 8 pertanyaan. Iya. Baik, nanti didengarkan. Nanti dewan juri apabila ada soal yang mungkin saja, ini kita menjaga kemungkinan setengah, misalnya dijawab benar setengah, ya, dan lain tidak ada yang bisa menjawab, mungkin nanti ada pertimbangan dari juri. Jadi ini tadi tugas juri.
Kalau untuk menilai tidak ada yang perlu dinilai karena di situ sudah ada kunci jawaban. Nah, juri hanya nanti kami tanya benar atau salah. Ya. Baik. Pertanyaan nomor 1 untuk kelompok 1. Dengarkan baik-baik, siap-siap kelompok 2. Ya, dengarkan dengan konsentrasi karena ini tidak diulang-ulang. Pertanyaan yang pertama, Kami. Iya, Dewan Juri hanya mendengar. Baik. Pertanyaan yang pertama, siapakah nama sida-sida yang ditugaskan khusus melayani STF? Sekali lagi, siapakah nama sida-sida yang ditugaskan khusus melayani STF? 1, 2, 3. Kelompok 2, Bintang dengan Teres. Bagaimana Dewan Juri? salah. Salah. Baik. Penonton, ada yang tahu? Siapa? Benar ya, 100 untuk penonton. Iya. Ayo semangat kelompok 1. Pertanyaan nomor 2. Silakan didengarkan dengan baik. 1 dan 2. Nomor 2. Dalam kitab Yehezkiel 16 ayat 15 sampai 52, Allah menggambarkan bangsa Israel sebagai perempuan. Dalam kitab Yehezkiel 16 ayat 15 sampai 52, Allah menggambarkan bangsa Israel sebagai perempuan. 1, 2, 3. Perempuan bijaksana, Dewan Juri? Salah. Silakan kelompok 2. Sebagai gambaran perempuan yang melahirkan diri. Melahirkan diri. Pelacur berarti, betul? Di sini kan kata jawabannya Iya. Sunda, jadi sama dengan kata pelacuran. Salah bukan? Dia karena ada banyak, pokoknya tetap jawaban itu karena dari pasal Berarti 50 ya sesuai dengan naskah Alkitab ya. Baik. Harus sesuai dengan naskah Alkitab karena tadi sudah dicantumkan naskah Alkitabnya. Baik. Nomor 3 berarti salah tadi. Salah. Yang betulnya perempuan Sunda. Ya, perempuan Sunda. Pertanyaan ketiga. Siapakah nama ayah dari perempuan janda Hana? Siapakah nama ayah dari perempuan janda Hana? 1, 2, 3. Ada di kitab Lukas. Silakan. Belum. Jawab. Lepas. Kalau tidak bisa. Zakaria, bagaimana dengan Juli? Salah. Kelompok 2. Panuel. Iya, benar. Benar. 100 untuk kelompok 2. Iya. Pertanyaan keempat. Sebutkan 2 nama para perempuan yang bersama dengan Maria ibu Yesus dan saudaranya yang berdiri dekat salib Yesus ketika peristiwa penyaliban. Satunya betul, Maria Magdalena. ada 2, satu lagi. Kalau hanya setengah akan dilempar. 1, 1, 2, 3. hah? Marta. Salah. Salah. Kelompok 2. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Maria ibu Yakobus. Maria Magdalenanya benar, tapi yang 2-nya salah. Oke, bagaimana Dewan Juri? Kasih berapa keputusannya? 50. Kalau dikasih berarti dua-duanya karena Ya, salah. karena ini kan dijawab setengah kan, Iya. jadi nilai setengah. Ya. Setengah. Oke, 50 berarti. Karena skornya 1 sampai 100 ya. Jawabannya 50 asli Agak- bukan asli ini masalah. Asli masalah dituliskan kepada 7 jemaat yang berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Salah satu jemaat dikatakan memiliki iman yang suam-suam kuku. Jemaat manakah itu? Sekali lagi, kitab Wahyu dituliskan kepada 7 jemaat yang berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Salah satu jemaat dikatakan memiliki iman yang suam-suam kuku. Jemaat manakah itu? 1, 2, Jemaat 3.
Romawi. Salah. Salah. Kelompok 2. Smyrna. Salah. Salah. Penonton. Moderator. Laodikia. Salah berarti. Baik. Yang keenam, siapakah nama anak Ruth dan Boaz? Kilyon dan tadi jawaban pertama Kilyon dan Mahlon. Benar yang mencuri? Salah. Salah. Ya. Kelompok 2. Obed. Iya, betul. Betul, 100. Jawaban pertama yang diambil ya, jawaban pertama. Ya. Baik, karena itu hati-hati. Soal nomor 7. Sebuah surat dikirimkan Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel setelah Raja Yekonya beserta Ibu Suri diangkut ke Babel. Lewat siapakah Yeremia mengirimkan surat tersebut? Sekali lagi, sebuah surat dikirimkan Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel setelah Raja Yekonya beserta Ibu Suri diangkut ke Babel. Lewat siapakah Yeremia mengirimkan surat tersebut? 1, 2, 3. Kelompok 2 dapat 1. lepas. Penonton Dewan Juri, Jawabannya apa? Ya. Elasa dan Maria. oke, 100 Dewan Juri. Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan nomor 8. Dari rombongan manakah suami Elisabeth? Dari rombongan manakah suami Elisabeth? 1, Barang-barang itu. 2, 3. Datul. Kelompok 2. Abia. Iya, rombongan Abia. Baik, 100 untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok masih yang datang. Jangan berkecil hati, masih ada kesempatan nanti. Tunggu. Ketemu? Baik. Dengarkan sama aturan mainnya. Kelompok 3 Tapen siap-siap. Tidak ada pengulangan soal. Soal pertama. Nama seorang janda yang mengucap syukur kepada Allah karena bayi Yesus dan menceritakan kepada semua orang tentang kelepasan yang dinanti Yerusalem. Nama seorang janda yang mengucapkan syukur kepada Allah karena bayi Yesus dan menceritakan kepada semua orang tentang kelepasan yang dinanti Yerusalem. Janda Hana. Dewan Juri? Iya, benar. 100 untuk kelompok 2. Baik, soal nomor 2. Yesus dan ibunya sama-sama diundang ke acara perkawinan. Di manakah acara perkawinan itu berlangsung? Di Kana. Dewan Juri? Iya, benar. Benar. Soal nomor 3. Berapa banyak minyak narwastu yang digunakan Maria meminyaki kaki Yesus? Berapa banyak minyak narwastu yang digunakan Maria meminyaki kaki Yesus? 1, 1 botol. Dewan Juri? Salah. Kelompok 3. 1, 2, Langsung 3. tidak ada. Baik, Dewan Juri? Setengah kaki. Setengah kaki. 1 botol. Soal nomor 4. Masih fokus kelompok 2. Soal nomor 4. Dari keluarga siapakah Rasul Paulus mendapatkan kabar tentang perselisihan antara jemaat Korintus? Dari keluarga siapakah Rasul Paulus mendapatkan kabar tentang perselisihan di antara jemaat Korintus? 1, 2, 3. Apolos dan Paulus? Salah. Salah. Kelompok 3. 1, Lepas. Penonton? Cleo. Betul Dewan Juri? Chloe. Chloe. Baik. Soal nomor 5. Di manakah Yesus mengusir setan dari tubuh lelaki dan setan tersebut mengaku bahwa mereka adalah
Heskien? Di Gerasa. Iya, betul. Betul. Iya. Soal nomor 6. Berasal dari keturunan siapakah istri Zakaria? Berasal dari keturunan siapakah istri Zakaria? Iya, betul. Betul, 100. Nomor 7. Nama teman-teman Daniel dalam gaya bahasa Babel. Nama teman-teman Daniel dalam gaya bahasa Babel. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mesak dan Abednego. Iya, betul. Betul, 100. Hati-hati ya, menipu. Soalnya menipu. Yang ke-8. Berapa hari semua orang Yahudi di Susan diminta oleh Ratu Ester berpuasa untuknya, supaya ia dapat memperoleh kesempatan menghadap raja dan membuat strategi agar Haman tidak bisa memusnahkan semua orang Yahudi di Susan. 10 hari, lewat Juli. Salah. Kelompok 3. 1, 14 hari. Salah. Penonton? 3 hari. 100 penonton. Oke, berarti habis pertanyaan. Soal 2 Romawi. Soal 2. Pertanyaannya, siapakah nama suami Ratu Wasti? Siapakah nama suami Ratu Wasti? 1, 2, 3. Kelompok 4. 1, 2, 3. Tidak ada pengulangan. Penonton? Ahasiwero 100 benar. Sekali lagi tidak ada pengulangan pertanyaan. Oh, disebut ke tadi? Oh, disebut ya juri. Mohon maaf. Bagaimana? Oh iya, ini ada yang mendengar saksi. Iya. Berarti 100 ya. Oke. Mohon maaf kesalahan tidak mendengar. Ya. Usahakan suaranya lebih nyaring ya. Dan untuk babak penyisihan boleh semua anggota berbicara ya. Kecuali nanti babak rebutan itu ada satu perwakilan yang akan bicara. Gimana mic kita yang lain mana? Oh ya ada sih. Pertanyaan nomor 2. Menurut Lukas, pada bulan berapakah Allah mengutus malaikat Gabriel mendatangi Maria dan memberitahukan perihal karunia Allah, yaitu mengandung bayi Roh Kudus? Menurut Lukas, pada bulan berapakah Allah mengutus malaikat Gabriel mendatangi Maria dan memberitahukan perihal karunia Allah, yaitu mengandung bayi Roh Kudus? 1, 2, 3. 1, 2. Lepas. Penonton? Ke-6. 100 itu penonton. Dengan hadiah oleh surga. Baik. Soal nomor 3. Siapakah nama ayah Yehezkiel? Siapakah nama ayah Yehezkiel? 1, 2, 3. 4. Lepas. Penonton? Busi sampai motor. Baik. Pertanyaan nomor 4. Siap-siap kelompok 3. Siap? Ya. Pertanyaan nomor 4. Sakit apa yang diderita oleh ibu mertua Simon? Sakit apa yang diderita oleh ibu mertua Simon? 1, 2, 3. Kelompok 4. 1, Demam. Keras-keras suaranya. Oh, gurih. Ini ya. Nengah akan ada kelompok. Oh iya. Kelompok mereka sakit demam. Bagaimana jadi? Kalau tingkat demamnya
Ya demam apa dulu gitu. Demam bagaimana? Demamnya benar aja. Iya, demamnya bagaimana? Setengah. Setengah. Oke. Demam saja. Demam saja. Oke, berarti setengah nih. Iya, setengah. Karena demam keras di sini ya. Iya. Kalau demam ya demam biasa aja. Iya. Sesuai Alkitab, sesuai di Alkitab. Iya, 50. Baik. Nomor 5. Dalam kitab perjanjian baru, kitab 1 Korintus berada di urutan kitab nomor. Dalam kitab perjanjian baru, kitab 1 Korintus berada di urutan kitab nomor. Perlu untuk kata awal. 7. Bagaimana dengan juri? Iya, betul. 7 betul, ya. 100. Menurut siap? Ya, nomor 6. Menurut Injil Yohanes, di tepi danau apa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Menurut Injil Yohanes, di tepi danau apa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? 1, 2, 3. 1. Tiberias. 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 Ya. Bukan apa tadi? Tiberias. Tapi nggak apa-apa. Oh iya. Baik. 100. Betul. Bagaimana juri keputusannya? Tabe sama tibe. 50. Ya setengah. Karena memang dari penyebutan salah kan otomatis kan. Iya, salah. Karena hanya satu kata. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Pelan-pelan. 50. Iya. Baik, keputusan juri loh. Tidak bisa dikatakan. Oke. Nomor 7. Di manakah firman Tuhan datang pertama kali kepada Nabi Yehezkiel? Di manakah firman Tuhan datang pertama kali kepada Nabi Yehezkiel? 1, 2, 3. 1. Di Yerusalem. Di Yerusalem. Salah. Penonton? Di baju? Dengan juri? Ya, di tepi sungai. Kebar. Ya. Baik, berarti salah ya. Pertanyaan terakhir, nomor 8. Menurut kitab Yeremia pasal 7 ayat 16 sampai 28, apa yang dilakukan oleh kaum perempuan Yerusalem untuk membuat panganan sebagai persembahan kepada Ratu Sorga sehingga menimbulkan sakit hati Allah? Menurut kitab Yeremia pasal 7 ayat 6 sampai 28, apa yang dilakukan oleh kaum perempuan Yerusalem untuk membuat panganan sebagai persembahan kepada Ratu Sorga sehingga menimbulkan sakit hati Allah? 1, 2, 3. Gimana? Membuat persembahan kepada Ratu Sorga berupa Makanan. Salah. Penonton ada yang tahu? Tidak tahu. Dengan juri? Meremas adonan. Meremas adonan. Iya. Terima kasih, berarti soalnya sudah habis. Sebutan lain untuk Bukit Golgota. Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak. Permisi, soalnya nomor berapa? Oh iya, maaf Bu. Soal Romawi 5. Oh, iya. Tapi soalnya sudah dibaca tadi. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kami tahu. Iya. Betul? Iya. Bukit Tengkorak? Iya. Iya, 100. Di sini nggak ada jawaban, Pak. Pukul berapakah Yesus singgah di dekat sumur Yakub dan meminta air kepada perempuan Samaria? Pukul berapakah Yesus singgah di dekat sumur Yakub dan meminta air kepada perempuan Samaria? 1. Pukul 3. Pukul 3. Salah. Kelompok 5. 1, 2, 3. Penonton? Hah? 5. Pukul 5. Salah. Penonton? Jam makan siang. 12.
jam 12 siang. Siap-siap kelompok 5 elah trewek. Soalnya tidak diulangi lagi karena sudah 2 kali diulang. Tugasnya mendengar. Nomor 3 ya, nomor 3. Nama lain dalam gaya bahasa Babel dari Daniel. Beltesar, salah ya. Salah. Kelompok 5. 1 2 Oke. Sedikit lagi. Lengkapi. Kelompok 5. 1 2 3. Penonton? Dewan juri. Iya, jawaban lengkapnya Anatot di tanah Benyamin. Iya, Anatot di tanah Benyamin. Di manakah Boas bermalam dan tidur saat Rut menghampirinya dan tidur di sebelah kakinya? Di manakah Boas bermalam dan tidur saat Rut menghampirinya dan tidur di sebelah kakinya? Di tempat pendirikan gandum. Di tempat penggirikan gandum. Iya, betul. Betul, 100. Tepuk tangan dulu Ibu. Iya. Pertanyaan nomor 7. Siapakah nama kedua sida-sida istana yang sakit hati terhadap Raja Ahasiweros karena mengangkat Ester sebagai ratu dan kemudian berencana membunuh raja? Siapakah nama kedua sida-sida istana yang sakit hati terhadap Raja Ahasiweros karena mengangkat Ester menjadi ratu dan kemudian berencana membunuh Bintang dan Peres. Betul sekali. Betul. Iya. Pertanyaan nomor 8. Siapakah nama istri Kuza yang setia melayani Yesus? Siapakah nama istri Kuza yang setia melayani Yesus? 1 2 Yohana. Yohana. Iya, betul. Betul, 100. Selesai kelompok 4. Soal nomor 17. Romawi 17. Soal Romawi 17. Bagian lembaran akhir. Ya. Pertanyaannya, kelompok 5. Di daerah manakah suami Naomi meninggal dunia? Di daerah manakah suami Naomi meninggal dunia? 1 Daerah Moab. Daerah Moab. Betul, 100. Tepuk tangan ibu-ibu. Siapakah nama mertua laki-laki dari suami kedua Rut? Siapakah nama mertua laki-laki dari suami kedua Rut? 1 Elimelek. Bagaimana juri? Juri bagaimana? Elimelek jawabannya salah. Sudah stop. 1 Nomor 6. Elimelek. Salah, sudah tadi salah. Penonton. Makanya aku andal tekna pelajari orang sampai ke selingkuhan orang pelajari. Oke. Nomor 3. Berapa lama waktu perawatan bagi kaum perempuan menurut peraturan bagi kaum perempuan di kerajaan Persia sebelum kemudian dibawa ke hadapan raja? Berapa lama waktu perawatan bagi kaum perempuan menurut peraturan bagi kaum perempuan di kerajaan Persia sebelum kemudian dibawa ke hadapan raja? 1 3 bulan. 3 bulan? Salah. 1 tahun? Iya. Iya, 1 tahun 12 bulan ya. Begitu. Iya. Pertanyaan nomor 4. Siapakah nama perempuan yang berhasil dibebaskan oleh Yesus dari kerasukan 7 roh jahat dan kemudian memutuskan untuk ikut melayani Yesus? Siapakah nama perempuan yang berhasil dibebaskan oleh Yesus dari kerasukan
dan kemudian memutuskan untuk ikut melayani Yesus? 1, 2, 3. Kelompok 6. 1. Elizabeth, yang curi? Salah. Yang betul? Maria Magdalena. Maria Magdalena. Baik. Soal nomor 6. Bukan. Nomor 5 ya. Maaf, nomor 5. Murid Yesus yang belum percaya. Murid-murid lain melihat Yesus jika belum mencucukkan jarinya pada bekas paku di tangan Yesus dan mencucukkan tangannya pada luka di lambung Yesus. Murid Yesus yang belum percaya, murid-murid lain melihat Yesus jika belum mencucukkan jarinya pada bekas paku di tangan Yesus dan mencucukkan tangannya pada luka di lambung Yesus. Thomas. Ya, betul. 100 ya. Soal nomor 6. Siapakah nama cucu Ruth? Siapakah nama cucu Ruth? 1, 2, 3. Kelompok 6. 1, 2, 3. Penonton bisa. Betul juri? Betul, 100 untuk penonton. Jangan beredar. Oke, kelompok nomor 7. Pada bulan ke-10 masa perawatan Esther kemudian dibawa ke hadapan raja, juga disebut bulan. Pada bulan ke-10 masa perawatan Esther kemudian dibawa ke hadapan raja, juga disebut bulan. 1, Bulan Kadar. 2, Bulan Kadar. Salah. 1. Bulan kabut. Tabut. Kabut. Tabut gimana? Tabut. Bulan tabut. Salah. Yang benar? TB. Terakhir untuk kelompok 5. Anak Naomi yang memperistrikan Ruth, siapakah dia? Anak Naomi yang memperistrikan Ruth, siapakah dia? 1, 2, 3. Lempar. 1. Mahlon. Iya. Iya, 100 kelompok 6. Lempar lah ya. Pertanyaannya, kelompok 6 dan kelompok 1, dengarkan baik-baik. Kemanakah Yesus dan ibunya serta saudara-saudaranya pergi setelah acara perkawinan di Kana? Kemanakah Yesus beserta ibunya dan serta saudara-saudaranya pergi setelah acara perkawinan di Kana? Ke Nazaret. Nazaret. Salah. Kelompok 1. Ke Mesir. Salah. Penonton. Aku jawab, Kapernaum lah, betul? Ruth berasal dari kelompok 1 siap-siap. 1, 2, Yerusalem. Salah, kelompok 1. 1. Moab. Iya, betul? 100, kelompok 1. Ayo kelompok IJ. Ini adalah ayah angkat Esther yang bernama Mordekai. Diangkut ke pembuangan di Babel pada masa kerajaan Yehuda, diperintahkan oleh raja. Orang tua dan ayah angkat Esther yang bernama Mordekai diangkut ke pembuangan di Babel pada masa kerajaan Yehuda, diperintahkan oleh raja. 1, 2, 3. Raja Ahasweros kalau tidak salah. Ahasiweros. Bagaimana? Salah. 1. Nebukadnezar. Salah. Penonton. Dewan juri. Yekonya. Kerajaan Yehuda. Soal nomor 4. Orang manakah Semaya yang telah meremehkan dan meminta Imam Zefanya
menegur Nabi Yeremia karena mengirimkan surat kepada bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Orang manakah semaya yang telah meremehkan dan meminta imam setannya menegur Nabi Yeremia karena mengirimkan surat kepada bangsa Israel dalam pembuangan di Babel? 1, 2, Nomor 1 Samaria. 2, Samaria, ya mencuri? Salah. Yang betul? Nehelam. Nehelam. Ya, orang Nehelam. Nomor 5. Berapa bulan Maria tinggal bersama Elizabeth? 6 bulan. 6 bulan. Salah. Kelompok 1. 1, 2, Saya ulangi sekali lagi karena tadi baru sekali ya. Berapa bulan Maria tinggal bersama Elizabeth? 7 bulan. Penonton? 3 bulan. Betul yang juri? Betul. Baik, 3 bulan ya. Jangan lama-lama. Dia uli kan Nazaret lahir.